Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 6. Di sini saya Nabilatul Astiko dan rekan saya Karifka Najmatul Lail ingin sedikit membahas tentang kaidah tafsir. Ya, nanti saya akan membahas pengertian, kemudian ada sedikit sejarah juga, dan langsung ke kaidahnya nanti akan dibahas oleh Karifka. Jadi kita mulai saja ya, kita buka bersama makalah yang sudah kami kirim ke grup, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kaidah tafsir. Al-qawaidu tafsir itu adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata ya, al-qawaid dan at-tafsir. Nah, qawaid sendiri secara terminologi berarti asas, dasar, pedoman, atau prinsip. Sedangkan kata kaidah juga dibahas di kamus, maksudnya terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan rumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan tertentu, patokan, dan dalil. Nah, dalam bahasa Arab, kata qawaid itu diartikan sebagai asas atau pondasi ketika dia dikaitkan dengan bangunan, dan dia juga bermakna tiang jika ia dikaitkan dengan kemah. Nah, sedangkan tafsir berasal dari kata fasaro yufassiru tafsiron yang berarti keterangan atau uraian. Adapun secara terminologi adalah uraian atau pandangan tentang makna yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Al-Jurjani, yaitu at-tafsiru fil asli al-kashfu wal idhar wa fi syar'i tawdihu ma'anal ayah wa qiswatiha wa sababil ladzi nazalat fihi bilafdin yadullu alaihi dilalatun zahiratun. Nah, tafsir secara bahasa berarti menyingkap dan menjelaskan secara syara, adalah menerangkan arti ayat dari kondisinya, kisahnya, sebab diturunkannya dengan memakai redaksi yang jelas dan tegas. Nah, dalam pengertian istilah ditemukan beberapa penjelasan. Syarif bin Ali Muhammad Al-Jurjani dalam bukunya At-Ta'rifat menuliskan bahwa kaidah itu qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'in juz'iyatiha, yaitu rumusan yang bersifat kulli, menyeluruh, mencakup semua bagian-bagiannya. Ada juga yang merumuskan sebagai hukmun kulliyun yu'tarafu biha ala ahkamin juz'iyatin, yaitu ketentuan umum yang dengannya diketahui ketentuan-ketentuan menyangkut rincian. Nah, dari kedua definisi ini menggarisbawahi bahwa kaidah itu mencakup semua bagian-bagiannya. Namun pada kenyataannya tidak jarang juga ditemukan tafsir yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kaidah. Nah, menurut Al-Zarqani, kata tafsir berasal dari akar kata al-fasr, kemudian diubah menjadi bentuk at-taf'il, yaitu menjadi tafsir, yang berarti sama sih penjelasan atau keterangan. Nah, para pakar bahasa sering menyebutkan bahwa apa yang tidak mencakup dalam kaidah tafsir itu dianggap syadz. Nah, tapi dalam kaidah tafsir hal tersebut tidak berlaku ya. Objeknya kan Al-Qur'an ya. Karena kita tidak mungkin menyatakan suatu ayat atau surah dalam Al-Qur'an itu salah hanya karena tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Apalagi kaidah yang disusun oleh para perumus atau ulama itu jauh setelah Al-Qur'an diturunkan. Kalau ada ayat yang kelihatannya menyimpang dari kaidah, itu ya karena kelemahan perumus atau ulama ketika merumuskan itu, atau karena kasusnya sangat jarang terjadi, atau bahkan ada karena pertimbangan-pertimbangan makna yang mendorong dipilihnya sesuatu yang dinilai menyimpang. Nah, kemudian kita akan membahas sejarah kaidah tafsir sedikit. Nah, sejak dulu para pakar Al-Quran itu telah memberi perhatiannya kepada apa-apa yang sekarang dinamakan kaidah tafsir. Mereka menghidangkannya atau menyusunnya itu dalam karya-karya mereka yang tergabung dalam kitab-kitab tafsir, ilmu-ilmu Al-Quran, maupun disiplin ilmu lainnya seperti ilmu usul fikih. Makanya ada banyak sekali kan kaidah yang diadopsi oleh ilmu tafsir usul fikih itu. Nah, penulisan kaidah tafsir sendiri sudah dikenal jauh setelah generasi pertama umat Islam. Salah satu ulama yang berdiri sendiri ini merumuskan kaidah tafsir itu Ahmad bin Abdul Halim, yang lebih dikenal juga dengan Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang bernama Muqaddimah Ushul Tafsir. Kemudian ada juga Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiji yang karyanya berjudul At-Tafsir fi Al-Qaidah Ilmi Tafsir.
Nah, memang setelah dan sesudah Ibnu Taimiyah dan Abdullah bin Sulaiman, ada ulama yang menuliskan tentang kaidah-kaidah tafsir di celah buku mereka yang berbicara tentang ulumul Quran. Misalnya, ada Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi yang menuliskan Al-Burhan fi Ulumil Quran dan Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Itqan. Nah, sedangkan sejarawan itu menyepakati bahwa istilah atau term kaidah itu muncul pertama kali pada abad ke-6 Hijriah oleh Abu Al-Farj Ibnu Al-Jauziyah. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam As-Suyuti yang dimasukkan atau disinggung dalam kitab pengantar kitab Al-Itqan. Nah, setelah periode tersebut, penulisan kaidah-kaidah tafsir secara berdiri sendiri seakan-akan berhenti. Jadi ada kayak masa berhentinya itu ya ilmu kaidah gitu. Tapi mulai hidup kembali di era Ahmad Qutb Ibnuddin bin Abdurrahim Ad-Dihlawi, ini tahun 1176. Nah, ia menuliskan Al-Fawzul Kabir fi Ushul Tafsir. Nah, selain itu karya yang cukup masyhur adalah Al-Qaidah Al-Hisan li Tafsiril Quran karya Abdurrahim bin Nasir Al-Asadi, ini tahun 1376. Nah, kemudian sumber-sumber kaidah tafsir. Jadi para ulama itu kalau misalkan lagi ngerumusin kaidah tafsir itu sumbernya dari mana sih gitu. Nah, ini kami ambil dari dari buku Pak Yai Quraish Shihab. Ada 3 kaidah, ada 3 sumber pokok yang menurut beliau menjadi sumber bagi para ulama untuk merumuskan kaidah tafsir. Yang pertama, kaidah-kaidah yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu seperti ilmu bahasa dan usul fikih. Nah, keragaman sumber itu menjadi kaidah dimaksud dapat diterapkan juga dalam bidang ilmu yang berkaitan seperti kayak bahasa Arab. Nah, perbedaan fungsi. Contohnya kayak perbedaan huruf fungsi wawu, summa, fa. Nah, demikian juga makna-makna yang dikandung oleh setiap kata atau bentuk kata seperti penggunaan fi'il madhi atau mudhari. Nah, atau perbedaan kandungan makna antara kalimat, misalnya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, kaidah-kaidah usul fikih yang banyak diadopsi oleh ilmu tafsir juga, contohnya perintah pada dasarnya mengandung makna wajib kecuali jika ada yang mengalihkannya. Nah, di sini sangat dibutuhkan keluasan ilmu agar dapat menemukan dalil-dalil yang mengalihkannya itu. Nah, yang kedua, sumber pokok yang kedua itu yang dibutuhkan oleh para ulama itu sebelum, contohnya kaidah yang khusus dibutuhkan oleh penafsir sebelum melangkah masuk ke dalam penafsiran agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Contohnya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penerapan metode tahlili, maudhu'i atau muqarron. Demikian pula yang menyangkut sistematika penyusunan urutan uraian. Misalnya kapan didahulukan suatu kata, uraian asbabun nuzul dari munasabah ayat, dan kapan sebaliknya. Nah, bagaimana juga sikap kita terhadap sinonim dan yang terdapat dalam Al-Quran, apakah maknanya sama atau berbeda? Demikian juga apakah dalam Al-Quran ada kata atau huruf yang tidak bermakna karena dia huruf zaidah, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, sumber yang ketiga ini, kaidah yang diambil dan bersumber langsung dari pengamatan terhadap Al-Quran dan boleh jadi tidak sejalan dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu yang lain. Misalnya penggunaan bentuk fi'il mudhari untuk satu peristiwa yang masa lalu. Kan banyak ya, ada peristiwa yang masa lalu tapi bentuknya fi'il mudhari. Contohnya itu ketika ada firman Allah yang menggambarkan pembunuhan orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi. Allah berfirmannya yaqtulunal anbiya gitu, tapi kan itu masanya sudah lampau. Atau contoh lain ketika pembaiatan para sahabat, nah itu kan menggunakan fi'il mudhari juga, tapi itu maknanya lampau kayak gitu. Maknanya lampau karena sudah terjadi. Kemudian lebih rincinya akan dibahas oleh Karifka di bagian kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran. Nah, tadi telah dijelaskan oleh Nabila bahwa kaidah-kaidah Al-Quran itu secara sederhananya
patokan yang harus dipakai oleh mufassir dalam penafsiran Al-Qur'an. Yang seperti yang kita tahu bahwa penafsiran itu kan mengungkap makna di balik ayat ya. Kata itu kan ada di dalam ayat. Nah, kaidah-kaidah apa yang harus dipakai oleh para mufassir? Yang pertama itu ada kaidah-kaidah mengenai asbabun nuzul. Jadi dalam Al-Qur'an itu kan kita harus mengetahui juga sabab-sabab ayat itu diturunkan. Jadi di sini ada kaidah-kaidah mengenai asbabun nuzul. Yang kedua, kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah Nabi SAW, Al-Qur'an dengan asar atau riwayat sahabat dan tabi'in. Nah, semuanya itu ada kaidahnya. Tidak bisa seorang mufassir itu mengambil jalan semaunya dia gitu. Jadi ada kaidah-kaidah tersendiri ya. Kemudian selanjutnya ada kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu diantaranya secara saya ringkas, ada mukhotoba, izhar, idmar, ziyadah, takdir, hadzf, takdim dan takhir, ataf, wasaf, taukid, taroduf, qasam ya atau sumpah, amr dan nahi, nafyun, istifham, am dan khas, mutlak dan muqayyad. Nah, tapi mutlak dan muqayyad ini beda ya dari bahasa. Mantuk dan mafhum, kemudian nasah, zohir, muawwal, mujmal, mubayyan, tafasul, ikhtilaf dan tadorrub, tikror, mubhamat, nasah dan munasibat. Nah, mungkin ke-20 istilah itu tidak asing bagi kita ya, karena sebelumnya sudah dibahas juga. Nah, jadi di antara ke-20 yang tadi saya sebutkan, itu ada kaidah-kaidah tersendiri yang harus diikuti atau yang jadi patokan para mufassir gitu. Tapi tidak semua mufassir itu juga satu pendapat dengan suatu kaidah gitu. Ada yang berbeda pendapat. Tapi di sini saya cantumkan beberapa kaidah yang menyangkut kepada kaidah-kaidah bahasa yang insya Allah kayaknya di sini sepertinya sudah jadi banyak mufassir yang berpatokan gitu. Yang pertama itu kaidah yang pertama, mahma amkanu ilhaqil kalam bima yalihi binadhirihi fahwal ula. Artinya meninjau kalam yang setelahnya dengan pengamatan yang dalam, maka ia adalah kalam yang diambil. Nah, contohnya ada dalam surat An-Nisa ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa may yutla 'alaikum fil kitab. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran fil kitab. Nah, jadi kembali kepada kaidahnya, meninjau kalam yang setelahnya dengan pengamatan yang dalam, maka ia adalah kalam yang diambil. Para ulama di sini menafsirkan fil kitab itu dengan menggunakan kalam-kalam setelahnya atau kalam-kalam yang sebelumnya ada di awal ayat atau di akhir ayat. Nih, yang pertama, pendapat pertama yang mengatakan bahwa Alkitab di situ ditafsirkan dengan maksud Alkitab di situ adalah faraid yang dijelaskan di awal surat. Ini surat An-Nisa ya. Kemudian kedua yang berpendapat bahwa ia adalah yang terdapat di akhir ayat dalam surat yang sama, dalam surat An-Nisa, yaitu apa? Ini ayatnya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, jadi dimaknai di situ adalah dengan ayat ini. Kemudian ketiga yang berpendapat bahwa ia adalah terdapat di awal surat, yaitu ayat yang ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, keempat yang berpendapat ia adalah ayat yang dibahas ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dengan ketika sedang berada dalam satu forum. Kemudian para sahabat bertanya mengenai perkara perempuan yatim. Rasulullah SAW menyampaikan ayat. Nah, yang ini ayatnya, qulillahu yuftikum fihinna wa may yutla 'alaikum wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyudan aw i'radan. Nah, mereka menanyakan perihal perempuan yatim, maka dijawab dengan ayat tersebut. Kemudian kaidah yang kedua yaitu siwatul mudhari ba'da lafdhah kana tadullu ala kathrati tikrar wal mudawamah ala dzalikal fi'il. Nah, di sini kalau dilihat ya dari kaidah-kaidah di sini juga mungkin kita bisa membantu kita dalam
menerjemahkan suatu kitab atau apa gitu kan, yang di situ digunakan bahasa Arab. Contohnya dalam surat Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana inda rabbih mardiyan. Nah, jadi kata ya'muru ini kan sigat domir ya, berada setelah lafadz kana, itu menunjukkan kepada keberlangsungan kata kerja tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, al-jumlatul ismiyah tadullu ala dawam wa thubut wal fi'liyah tadullu ala tajaddud. Nah, jumlah ismiyah menunjukkan pada keberlangsungan dan penetapan, dan jumlah fi'liyah menunjukkan pada suatu pekerjaan yang baru atau selalu diperbaharui. Contohnya dalam surat Al-Anfal ayat 3, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di sini kata kerja yunfiqun dan yuqimun menunjukkan pada pengulangan, atau maksudnya pekerjaan ini selalu diulang-ulang gitu, dan selalu diperbarui di setiap pekerjaan itu dilakukan. Ya. Kemudian yang keempat, sighatut tafdil qad tatluqu fil Qur'an wal lughah muradan biha al-ittisaf la tafdila syai'in ala syai'in. Artinya sighat tafdil menunjukkan pada sifat, bukan menunjukkan pada pengunggulan antara satu dengan yang lainnya. Yang kita tahu sighat tafdil itu kan pengunggulan antara satu dengan yang lainnya, kayak aktar, dia lebih banyak, berarti pengunggulan kan. Tapi dalam kaidah ini katanya sighat tafdil di sini menunjukkan pada sifat ya. Contohnya dalam surat Al-Furqan ayat 24, ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Kalau kita dalam menafsirkan suatu ayat tidak berpatokan kepada kaidah ini, nanti penafsirannya mungkin keliru gitu kan. Nanti ditafsirkannya ini tafdil atau mengunggulkan satu dengan yang lainnya, sedangkan maksud di sini tafdil adalah sifat. Kemudian kaidah yang kelima, al-mukhalafah baina i'rabil ma'tufaini yadullu ala ikhtilafi ma'anihima. Artinya perbedaan di antara dua kata atau kalimat yang terpisah dengan huruf athof menunjukkan pada perbedaan makna di antara keduanya. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 197, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, jadi setelah wawu itu athof itu ada rafata, fusuqa, jidala fil hajj, itu menunjukkan kepada perbedaan makna, bukan persamaan makna ya. Kemudian yang keenam, tufhamu ma'anil af'al ala do'ima tata'adda bihi. Artinya memahami makna suatu kata kerja fi'il di situ, baik di sini baik mudhari mungkin atau madi, di sini af'al secara umum aja ya. Dilihat dari apa yang mengiringinya, maksudnya dilihat dari huruf yang mengiringinya. Contohnya surat Al-Hajj ayat 25, wa may yurid fihi bil hadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Nah, di sini kata aroda atau yurid diiringi dengan kata fi. Beda lagi maknanya ketika aroda itu didampingi dengan kata ila gitu kan. Jadi di sini perbedaan maknanya ya. Nah, itu contoh kaidah-kaidah dari yang menyangkut ke dalam bahasa. Kenapa kita mengambil kaidah-kaidah bahasa di sini? Karena kaidah bahasa itu satu kaidah yang paling disoroti di dalam penafsiran Al-Qur'an, karena kita tahu bahwa Al-Qur'an itu kan isinya lebih kepada bahasa ya. Ya, lebih kepada bahasa yang pertama gitu. Di antara kaidah-kaidah yang perlu dipahami adalah ini kaidah-kaidah yang tadi menyangkut kepada domir, kemudian nakiroh, ma'rifah. Nah, yang pertama itu domir dalam kaidah atau kata ganti terdapat beberapa aturan. Yang pertama itu al-aslu fid domir al-ikhtisar. Domir pada dasarnya untuk mempersingkat perkataan, untuk menggantikan penyebutan kata yang banyak dan sebagai ganti dari lafaz-lafaz yang menempati tempatnya. Contohnya itu dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati
wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dhamir hum di sini menggantikan kedudukan sekitar 20 kata yang disebutkan sebelumnya. Jadi marja'nya ya kembali kepada 20 kata yang disebutkan sebelumnya. Kemudian kaidah yang kedua, al-aslu ayyuqaddima ma yadullu 'alaiha ad-dhamir. Atau domir harus mempunyai marja sebagai tempat kembalinya. Ini tidak jauh dari kaidah yang pertama. Kemudian yang ketiga, al-marja alladzi ya'udu ilaihi dhamir al-ghaibah yakunu malfuzan biha sabiqan 'alaiha mutabiqan laha. Marja sebagai tempat kembalinya dhamir ghaib disebutkan sebelumnya dan sepadan dengannya. Situ ada contohnya. Contohnya di sini wana danuhu ibnaha. Nah, itu mungkin bisa dibaca ya. Contohnya itu ya ini sebagai contoh bahwa kaidah-kaidah di sini adalah kaidah-kaidah yang harus dipakai oleh mufasir dalam menafsirkan suatu ayat. Wana danuhu ibnaha. Nuhun ibnaha. Oh, ibnahu. Di sini ibnaha. Kayaknya salah ya, Ustaz ya. Kelebihan alif. Nah, langsung aja. Kemudian kita masuk kepada kaidah usul. Yang kedua itu yang paling disoroti juga ada kaidah usul. Jadi di sini kaidah usul seperti kita ketahui bahwa usul fiqh itu kan satu ilmu yang dipakai untuk istinbatul hukum ya. Jadi suatu ayat di situ diambil hukum-hukumnya gitu. Contohnya itu di dalam surat Al-Jumu'ah yang tentang berniaga ketika hari Jumat. Contohnya mana nih? Halaman berapa? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, perbuatan yang pada mulanya bersifat mubah, jika hal itu dianggap sebagai suatu cara untuk melaksanakan perbuatan sunnah atau wajib, perbuatan tersebut diperintahkan untuk dilaksanakan, sehingga status hukumnya pun akan berubah menjadi sunnah atau wajib. Nah, gitu. Itu kaidah usul yang contoh dari kaidah usul yang dipakai dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada kaidah logika. Selain menggunakan kedua pendekatan sebelumnya itu, kaidah bahasa dan kaidah usul untuk mengkaji dan memahami makna Al-Quran, satu kaidah lagi yang disebut dengan kaidah logika. Nah, maksudnya di sini agar pemahaman seseorang terhadap Al-Quran itu dapat lebih mendekati maksud yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Pendekatan logika ini merupakan suatu cara terbaik khususnya dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan ketauhidan dan ilmu pengetahuan. Tuh. Tapi tadi ya, yang paling disoroti itu kaidah-kaidah bahasa yang telah disebutkan sebelumnya. Udah, mungkin ini pemaparan kami mengenai kaidah-kaidah yang dipakai dalam penafsiran Al-Quran. Selanjutnya sesi tanya jawab dan mungkin ada masukan. Oh iya. Ada satu pembahasan. Oh iya, satu lagi pembahasan tentang manfaat kaidah tafsir. Mungkin teman-teman juga. Ya,
Di sini kami juga ingin menjelaskan manfaat kaidah tafsir. Nah, menurut Profesor Quraish Shihab, kaidah tafsir itu seperti ilmu mantik yang oleh Aristoteles itu dinyatakan sebagai ilmu yang memelihara penggunanya dari keterjerumusan dalam kesalahan. Nah, maka dari itu tidak heran ada banyak sekali manfaat kaidah tafsir. Nah, contohnya seperti membantu seseorang menarik makna yang dikandung oleh kosakata atau rangkaian lafaz atau kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga dapat membantu seseorang untuk mengungkap apa rahasia yang terkandung dalam ayat tersebut gitu, maksudnya apa. Dan kaidah tafsir ini juga ibarat alat yang membantu para mufasir agar terhindar dari kesalahan atau agar dapat membedakan antara penafsiran yang dapat diterima dengan penafsiran yang harus atau hendaknya ditolak. Selain itu, ia juga dapat memperluas wawasan sehingga dapat memahami dan menoleransi pendapat-pendapat lain yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, demikianlah keseluruhan makalah dari kami mengenai kaidah tafsir. Selanjutnya mungkin kami buka sesi pertanyaan. Kami mempersilahkan teman-teman untuk bertanya atau memberikan masukan untuk makalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman pemakalah yang sudah memaparkan materi pada malam ini. Sebenarnya saya ingin bertanya tentang perihal umum ya, terkait kaidah yang pada umumnya kita ketahui kalau ada sebuah kaidah yang sudah dikonsepkan oleh para ulama yang kemudian diajarkan kepada murid-murid, itu kan pasti ada pengecualian. Nah, kemudian oleh ulama tafsirnya ada nggak sih setelah dikonsepkan, diformulasikan kaidah-kaidah dari dalam Al-Quran, maknanya, hikmahnya, kemudian ada nggak pengecualian dari kaidah yang sudah disusun tersebut? Nah, kalau ada, kami di sini ingin mendengarkan contohnya seperti apa. Nah, kalau tidak, apakah di sini para ulama, mufasirin dan ahli-ahli Al-Quran itu memposisikan dirinya itu dalam keadaan yang mungkin takut gitu untuk memberikan mustasnayat pada kaidah-kaidah yang mana kan ini maknanya makna Al-Quran, kalam Allah gitu. Nah, bagaimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pemakalah ya atas pemaparannya. Mungkin kaidah-kaidah tafsir ini bisa kita tangkap, bisa kita bayangkan seperti halnya kita itu belajar qawaidul fiqhiyah ya. Jadi karena ada ilmu fikih, otomatis di situ ada usul fiqh dan ada kaidah-kaidah fikih. Karena kemarin pas waktu semester kemarin kita udah belajar tentang ilmu Al-Quran, sekarang kita belajar tentang kaidah-kaidah tafsir. Nah, untuk kaidah-kaidah tafsir sendiri, otomatis yang karena ini orang Arab ya yang buat, jadi kaidah-kaidahnya itu pasti semuanya itu memakai kaidah bahasa Arab, dan ilmu-ilmu yang harus dipelajari itu ya ilmu-ilmu tentang bahasa Arab seperti ya tadi yang dikemukakan oleh pemakalah. Nah, ini saya jadi menanyakan tentang, mungkin agak melenceng sedikit ya, dan menyinggung tentang materi yang dulu pernah kita bahas tentang penerjemahan atau tafsir ulama Nusantara seperti itu. Dulu saja ulama Nusantara seperti Imam Nawawi, beliau karena takut untuk menafsirkan Al-Quran saja sehingga beliau hanya mengungkapkan makna-maknanya saja, tidak ditafsirkan secara secara panjang begitu. Nah, itu kalau misalnya di Indonesia sendiri itu ya, kalau dari segi penerjemahannya aja itu kadang-kadang orang-orang itu banyak yang istilahnya itu mereka saling menyalahkan satu sama lain dalam penafsiran itu sendiri. Nah, itu menurut pemakalah sendiri itu gimana ya untuk
untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Kalau misalnya ada nih makna yang lain nih dari tafsir dan kalian itu harus harus berkecimpung dalam ilmu tersebut kalau emang pingin mendalami Al-Quran secara mendalam begitu. Ya, untuk para pemateri saya ingin bertanya. Pertama ngasih masukan dulu deh. Ini di manfaat di bagian terakhir ada manfaat kaidah tafsir. Menurut Profesor Quraisy Shihab, setahu saya dan barusan saya konfirmasi ke yang sebelah. Di sini apa di atas? Di atas. Nggak boleh. Penulisan profesor sepertinya tidak usah gitu, langsung aja. Gelar orang. Iya. Jadi takut Mael diliatin ya kayak gitu. Terus saya mau bertanya yang sekarang nih ya. Dipaparkan kan ada kaidah-kaidah tafsir itu banyak, tapi penjelasannya kayaknya benar-benar lebih fokus sama kaidah bahasa yang ada 20 itu. Jadi saya mau bertanya kaidah-kaidah yang poin nomor 1 sama 2. Pertama tentang kaidah mengenai asbabun nuzul, sama kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah Nabi, Al-Qur'an dengan asar atau riwayat sahabat dan tabi'in. Tolong ada penjelasannya karena kayaknya di sini langsung ke poin 1 kaidah bahasa gitu. Jadi nggak ada. Tapi kalau yang kaidah logika sama kaidah usul itu ada penjelasannya, tapi yang 2 ini kenapa nggak ada? Itu kebanyakan. Ya udah, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, pemakalah mau nanya. Yang pertama, ini sebenarnya kaidah tafsir Al-Quran tuh ada berapa ya? Jadi yang pertama itu kan disebutkan ada 1 kaidah-kaidah mengenai asbabun nuzul, kedua ada kaidah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, terus kaidah bahasa. Nah terus selanjutnya diperinci mengenai kaidah bahasa. Saya kira akan memperinci poin yang 3 di atas gitu ya. Ternyata di bawah kan ditambah poin lagi, kaidah usul sama kaidah logika. Nah itu sebenarnya masuk dalam hitungan atau tidak gitu ya. Jadi kaidah tafsir itu ada berapa gitu sebenarnya. Terus yang kedua, ini sebenarnya nih kaidah bahasa, kaidah usul sama kaidah logika itu bentuknya dia tartib gitu. Maksudnya 1 ya harus melalui kaidah bahasa dulu, kedua harus menaik kaidah usul, ketiga yang terakhir adalah kaidah logika atau hanya menyebutkan saja gitu gitu ya. Nah kalau terus ini mengenai kaidah yang terakhir kaidah usul, kaidah logika ya. Nah itu sebenarnya gimana sih kita memposisikan kaidah bahasa ini dalam penafsiran Al-Quran ya. Di sini disebutkan di makalah, siapa ya, saya tidak tahu penulisnya siapa ini, menyatakan bahwa kaidah logika ini adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh mufasir gitu kan, harus wajib menggunakan kaidah logika itu sendiri. Kenapa? Karena untuk agar kita bisa menguak apa yang dimaksud daripada tafsir Al-Quran itu sendiri gitu tuh, biar bisa lebih mengetahui hakikat apa yang dimaksud oleh firman Allah itu gitu tuh katanya di sini tuh. Nah sebenarnya yang kita tahu nih ya, apa-apa yang ada dalam ajaran Islam itu kan tidak semuanya bisa dilogikakan, khususnya dalam ranah tauhid ya, khususnya dalam ranah tauhid. Nah sedangkan di makalah ini dalam kaidah logika itu disebutkan kaidah logika itu penting dan wajib dilakukan khususnya dalam ranah tauhid dan pengetahuan kayak gitu. Nah sempat terkejut juga membacanya gitu kan. Nah sedangkan semuanya itu tidak bisa selalu dilogikakan gitu tuh. Nah makanya bagaimana sih sebenarnya posisi kaidah logika ini saat memang mufasir itu menemukan apa-apa yang kemudian bertentangan dengan logika, nantinya harus bersikap seperti apa mufasir ini gitu tuh, posisinya gimana gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Kak, ini kan tadi yang di sini kan yang disebutin kan kaidah tafsir yang dari Pak Quraisy Shihab ya. Seperti yang saya tahu juga ada di sana juga bukunya Pak Ahsin Sakho tentang kaidah tafsir juga. Nah, apa sih perbedaannya antara beliau dan beliau gitu? Kaidah tafsirnya gitu.
Ya, tambahan sedikit pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ini kan tadi Mbak Urwah, saya mencuri pertanyaan karena Mbak Urwah ngomong kayak gini. Ini kaidah tafsir menurut Pak Quraisy Shihab gitu ya. Oh, dari buku beliau gitu, dari buku beliau. Gitu. Ini. Nah, terus katanya mungkin ada perbedaan. Apakah ada perbedaan? Oh ya. Oke. Nah, mungkin ada atau tidak sih perbedaan juga antara kaidah-kaidah tafsir para ulama mufasir mutaqaddimin sama mutaakhirin gitu. Melihat misalnya dinamika masyarakat yang ada, tantangan kehidupan kaum muslim yang ada sekarang gitu. Misalnya ternyata kaidah penafsirannya mulai diperluas atau seperti apa. Itu ada tidak perbedaan antara kaidah-kaidah tafsir ulama mufasir mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau bertanya untuk pemakalah. Jadi di sini kan disebutkan ada beberapa kaidah tafsir. Nah, setiap mufasir tentu mempunyai sudut pandang yang berbeda ketika menafsirkan suatu ayat. Nah, bisa jadi antara mufasir yang satu dengan mufasir yang lain menggunakan kaidah tafsir yang berbeda dalam menafsirkan satu ayat. Nah, kemudian jika udah ada hasilnya dari penafsiran tersebut dan dari kaidah yang berbeda, lalu bagaimana mengkompromikannya? Apakah menggunakan metode yang al-jam'u atau nasakh itu? Atau ada metode yang lain atau semuanya diterima gitu? Pertanyaan dari saudari Mailatus Sa'adah Al-Mujaddalah. Kaidah tafsir asbabun nuzul dan penafsiran Al-Qur'an itu seperti apa gitu kan? Nah, di sini ada kenapa kita tidak sebenarnya di sini banyak sekali kaidah-kaidah yang menyangkut apa yang tadi kita sebutkan ya. Asbabun nuzul, kemudian apa tadi domir aja itu banyak sekali kan kaidah-kaidah mengenai domir itu. Nah, kenapa kami tidak menyebutkan semuanya dan hanya menyebutkan dari kaidah bahasa saja? Karena kami ambil kaidah bahasa itu dia hal yang paling pokok gitu di antara yang lainnya untuk mengungkapkan suatu lafaz. Lafaz itu kan kata itu mufradat gitu kan, suatu bahasa gitu kan. Nah, kalau kami menyantumkan semuanya, khawatir akan menjadi sebuah buku gitu, terjemahan dari kitab yang kita ambil. Di sini nama kitabnya apa? Qawaidut Tafsir, karyanya siapa lupa ya. Nah, di sini disebutkan saja ya, banyak di sini. Salah satunya Al-Qawaid yang menyangkut kepada asbabun nuzul. Nah, al-qaulu fil asbab mauqufun ala naqal wasima. Jadi ketika akan menafsirkan suatu ayat yang bersangkutan dengan asbabun nuzul, maka itu harus mauquf itu apa? Yang kita ketahui. Perkataan yang disandarkan kepada para sahabat ya. Kalau di sini lebih umum kepada sahabat dan tabi'in gitu. Itu salah satu kaidahnya dan masih banyak kaidah setelahnya. Ada pertanyaan lagi? Terus mengenai makimah yang kedua, sababun nuzul lahu hukmur raf'i gitu. Kemudian kaidah yang ketiga, keempat, kelima masih banyak lagi. Jadi jadi di sini jadi pelajaran yang dapat kita ambil berarti kalau misalkan si mufasir itu akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul harus bersandar kepada perkataan sahabat dan tabi'in gitu. Sahabat dan tabi'in dari mana? Dari Rasulullah SAW gitu kan. Oh iya. Kaidah penafsiran banyak banget nih. Kaidah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an gitu kan, Al-Qur'an dengan sunnah Nabi. Di sini ada. Apa mau disebutkan lagi apa nanti ini aja? Jelasin aja, Pak. Oh, jelasin. Sebentar dicari dulu halamannya ya.
Oke, teman-teman, sambil menunggu Kak Rifka mencari jawabannya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan lain. Salah satunya datang dari Kak Rica mengenai perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh para ulama. Kalau misalkan satu mufasir berkata A, yang lain berkata B, padahal yang ayat yang sedang ditafsirkan itu sama, bagaimana cara mengkompromikannya? Apakah dengan metode jama' atau harus bagaimana gitu ya? Nah, sepengetahuan saya ya, perbedaan tentang penafsiran itu ya berbeda dengan hadis yang datang dari Rasulullah atau semacamnya. Jadi ketika ada perbedaan penafsiran, berarti ya tafsir itulah yang mereka anut atau yang mereka sampaikan, tergantung nanti yang mengikuti. Kan kita sudah pernah membahas juga ya, kita harus ngikutin yang mana nih, yang A apa yang B, padahal ayat yang sedang dibahas itu sama. Nah, itu kan kembali ke diri kita masing-masing, ingin mengikuti yang mana kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, penafsiran itu nggak kayak hadis yang harus, kalau misalkan kontradiksi harus bagaimana cara mengkompromikannya, seperti itu. Terima kasih. Nah, kaidah yang menyangkut kepada ini, al-qaid al-muta'alliqah bi tafsir an-nabawi. Berarti menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kaidah yang pertama, idza urifat tafsir min jihatin Nabi SAW fala hajatan ila qaulin man ba'dahu. Nah, jadi kalau misalkan ada hadis yang menjelaskan mengenai tafsir suatu ayat, jadi kita tidak boleh mengambil tafsiran yang ditafsirkan oleh tabi'in atau itu salah satu saja ya, nanti bisa di ini. Enggak. Ya, begitu ya contohnya. Kemudian menanggapi pertanyaannya Farica, pengalaman saya mengerjakan skripsi ya kan itu sumbernya kebanyakan dari tafsir-tafsir Al-Qur'an ya. Jadi kita harus compare antara tafsir ini gitu kan. Jadi setidaknya saya membaca beberapa literatur tafsir gitu kan. Jadi kesimpulannya, ulama mufasir dalam menafsirkan suatu ayat itu tidak jauh berbeda. Ketika menafsirkan misal surat Al-Fatihah, itu antara mufasir 1, mufasir 2, mufasir 3 pasti ada kesamaan, tapi tidak semua sama juga ya. Jadi kebanyakan mereka itu dalam menafsirkan suatu ayat itu sama. Jadi tapi nanti berbedanya cara menyampaikannya gitu. Misalkan kayak kita nyari tafsir tentang nama anak dan nama orang tua yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Anak yang soleh, ya kan? Anak yang durhaka. Di situ kan ada kan kenapa yang menjadi alasan kenapa Nabi Khidir melakukan ini kan. Di dalam Al-Qur'an itu kan tidak disebutkan namanya. Tetapi ketika kita coba lihat di tafsir satu kitab tafsir menyebutkan namanya siapa. Terus saya baca lagi di kitab tafsir yang lain, sama juga menyebutkannya gitu. Jadi kalau bisa dilihat dari kenapa kaidah ini ada, ya bukan mungkin ya. Jadi para mufasir juga kayaknya gitu ya. Saya belum terlalu jauh mengamati gitu ya. Gimana mufasir itu ngikutin nggak kaidah yang ini gitu. Itu sama antara mufasir dengan mufasir yang lainnya itu rata-rata gitu. Walaupun ada sih dalam satu ayat misalkan di tafsirnya Tobari menjelaskan panjang, sedangkan di tafsirnya yang berdua itu? Ya siapa? Yang tafsir? Iya, tafsir Jalalain. Iya kan, Jalaluddin Asyuti sama Jalaluddin siapa? Iya kan, yang itu. Jadi tidak menjelaskan secara rinci gitu. Gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari mengenai kaidah logika. Bagaimana kita memposisikan diri pada kaidah ini? Nah, sedangkan kita dalam menafsirkan Al-Qur'an itu kan tidak boleh dengan logika gitu kan. Tadi pertanyaannya saudari Siti Fauziah ya. Nah, di sini penjelasannya, jadi kaidah logika ini, kita kan sebagai manusia mempunyai akal.
kita mempunyai akal. Kelebihan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya gitu kan. Di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, kita ini mempunyai akal sebagai manusia. Kita tidak mungkin dalam menafsirkan suatu ayat itu tidak memakai akal. Ada kaidah, kita nggak, ya mungkin di sini bukan mungkin sih. Jadi kaidah di sini, kaidah logika ini dipakai beriringan gitu. Beriringan ketika ada kaidah bahasa, kaidah usul, itu kan menyangkutnya kepada syariat juga gitu. Nah, kaidah logika ini kita pakai beriringan. Kita tuh sebagai manusia gitu yang mempunyai akal. Sederhananya seperti itu. Jadi dengan akal itu penafsiran hakikat-hakikat ayat itu dapat meresap ke dalam jiwa kita gitu dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa sih perbedaan penafsiran oleh ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, maksudnya awal mula atau maksudnya penulisan ilmu kaidah tafsir itu kan dimulai oleh Ibnu Taimiyah pada kisaran abad ke-6. Ya, terus apa sih beda? Jadi ilmu itu semakin tahun Ibnu Taimiyah. Saya Ustaz. Wafat tahun Ibnu Taimiyah itu 708 di abad ke-8. Maaf ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, itu kan awal mulanya kaidah tafsir dibentuk istilahnya ya. Sampai sekarang, maksudnya dari perkembangan zaman itu pasti para ulama terus-menerus ingin sekali memperbaharui kaidah-kaidah tafsir itu bagaimana. Jadi kalau perbedaannya mungkin apa sih perbedaan antara ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin? Kalau yang saya baca itu mungkin ulama mutaqaddimin itu lebih kayak seperlunya saja menafsiri Al-Qur'an, dan ulama mutaakhirin itu selalu memperbarui. Jadi selain mereka berpendapat, mereka juga menyadur pendapat-pendapat dari ulama-ulama sebelumnya, seperti itu. Contohnya saja ada Aisyah bintu Syati, itu kan termasuknya bisa kita katakan ulama mutaakhirin lah ya. Nah, beliau ini lebih rinci lagi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Contohnya pada nama-nama tokoh, misalkan beliau terus menggali, kalau misalkan dalam Al-Qur'an disebutkan tokoh, beliau mencoba untuk mencari tokoh itu siapa sih, kayak gitu. Kemudian beliau juga memberi perhatian besar pada pengertian kosakata. Jadi kosakata itu kan juga makin perkembangan zaman itu makin banyak arti gitu. Jadi beliau lebih memberi perhatian besar pada kosakata itu. Sekarang aku menjawab. Ada yang bisa dijawab lagi nggak sambil bibir sekalian? Kalau tentang perbedaan pendapat Pak Quraisy Shihab dan Pak Ahsin Sakho, saya sih pribadi mohon maaf ya, saya nggak baca sama sekali bukunya Pak Ahsin Sakho. Saya hanya baca milik Pak Quraisy Shihab, itu pun sekilas, dan yang saya lihat-lihat juga ya sama saja seperti beliau tuh mengumpulkan pendapat-pendapat yang sudah ada yang dikatakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Nah, kalau mau bisa baca juga buku milik Prof. Salman Harun tentang kaidah tafsir. Di sini ada 213 kaidah yang disadu dari begitu banyak buku dari ulama mutaqaddimin hingga ulama mutaakhirin. Yang ada juga pendapat-pendapat dari ulama-ulama di Indonesia, meskipun ulama-ulama di Indonesia itu menulis buku tentang ulumul Quran itu hanya sedikit sekali yang membahas tentang kaidah Al-Qur'annya. Sampai tahun 19-an ada ulama Indonesia yang punya
kitab Ulumul Quran. Pertanyaan selanjutnya, bentuk kaidah yang disebutkan tadi itu tartib apakah sudah tartib atau belum gitu kan? Iya. Kalau yang sepengetahuan kami dari beberapa literatur yang dijadikan referensi, sepertinya ya itu bukan bentuk tartib yang harus yang harus awalnya dari sini baru ke sini ke sini ke sini ke sini. Jadi itu ya semuanya harus dipenuhi gitu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tidak harus pertamanya dari sini, kedua dari sini, ketiga dari sini gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kaidah tafsir itu ada berapa? Beda-beda ya, yang tadi disebutkan sama Nabila ada 200 lebih. Kalau misalkan di kitab yang saya yang berbahasa Arab ini mungkin karena ditulisnya zaman dulu ya, masih yang disebutkan di di makalah tadi. Kemudian ya banyak ya. Pada mana sih tadi? Yang ini sekarang ya. Masukkan ada video apa? Ini yang bawah udah semua. Kaidah yang umumnya sudah dikonsepkan para ulama, setelah dikonsepkan ada kaidah yang nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya di sini pertanyaan dari saudari Miftah. Apakah ada mustasnayat gitu kan ya dari satu kaidah? Kalau mustasnayat di sini kami tidak tahu, tetapi kalau perbedaan antara mufasir dengan mufasir yang lainnya, yang setuju dengan kaidah ini atau tidak setuju dengan kaidah ini, disebutkan di kitabnya, di bukunya Profesor Quraisy Shihab itu ada beberapa yang di situ para ulama berbeda pendapat dalam satu kaidah mengenai satu kaidah gitu. Tapi kami tidak meng-cross check lagi kaidah mana yang di situ terdapat ikhtilaf ulama. Mungkin teman-teman ada yang tahu yang bisa ngasih masukan? Ini ada VM dari Aisyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi mungkin salah satu pertanyaan dari Mbak Kamilah, bagaimana sih kemudian upaya kita nih untuk memberitahukan para masyarakat kita gitu bahwa gini loh ada kaidah tafsir yang seperti ini, makna daripada lafaz atau ayat ini tuh tidak cuma satu misalnya gitu kan ya. Nah, satu mungkin ya kita tuh kan ilmu tafsir atau mempelajari kaidah-kaidah tafsir itu kan tidak fardu ain bagi semua masyarakat gitu kan. Jadi cukup fardu kifayah bagi para pemikir-pemikirnya gitu, pemikir-pemikir tafsir kita sekarang. Jadi ya tidak wajib juga bagi kita memberitahukan ada kaidah-kaidah ini yang harus dilewati sampai kita bisa menghasilkan penafsiran atas ayat ini, kayak itu tuh nggak harus gitu. Jadi ya cukuplah misalnya kayak suara-suaranya para pemikir kita, para pemikir tafsir misalnya Pak Quraisy Shihab yang mau tamat ya, maksudnya yang diakui oleh masyarakat Indonesia khususnya sebagai tokoh tafsir itu sendiri, misalnya karena punya kitab, misalnya karena punya buku-buku mengenai tafsir-tafsir itu. Jadi ya itu kembali lagi kepada penilaian masyarakat untuk menilai suara-suara tokoh itu. Jadi cukup kita misalnya berpegang pada suara mereka gitu. Misalnya kalau Nadri Syausan berarti kan dia speak up di Twitter, speak up di media sosial gitu ya. Jadi bisa kita merujuk pada pemikiran-pemikiran mereka di sana gitu. Jadi nggak harus yang kemudian kita ngomong secara komprehensif, secara mendasar bahwa kita harus melalui step ini dulu loh untuk bisa menghasilkan ini tuh nggak harus sedetail itu, karena ya langsung aja kita makan apa yang sudah dipikirkan oleh para pemikir tafsir gitu. Tinggal kita memilih pendapat mana yang kiranya yang sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Ya itu kan kembali lagi pada masyarakat itu percaya kepada tokoh yang mana kayak gitu tuh dari pemikir tafsir itu sendiri. Nah jadi misalnya mengenai kemarin
Iya, mengenai penafsiran surat Al-Maidah itu kan banyak juga, misalnya dari siapa, Habib Rizik itu ada yang menafsirkan sebagai saksi ahli juga dalam persidangan kan, ikut menafsirkan juga bagaimana tafsir daripada surat Al-Maidah itu. Juga ada ulama tafsir yang lainnya juga menafsirkan, ya tinggal kita memilih yang mana gitu kan. Pun toh misalnya kalau misalnya masyarakat emang lebih pengen jauh lebih tahu, ya bisa bertanya kepada guru-guru mereka yang mereka percaya kayak gitu. Jadi nggak kemudian harus dikasih tahu secara mendasar kayak gini itu tidak. Iya, nggak taklid ya. Kalau taklid itu kan cuma ngikut tanpa tahu dalilnya gitu kan, tanpa, kalau misalnya ya mungkin bisa kan taklid itu tidak boleh ya. Bisa masuk ke itiba, tapi mungkin yang paling adena gitu, karena setidaknya saat mereka itu membaca misalnya pendapat para pemikir mufasir kita dengan dijelaskan dalil-dalilnya, dengan dijelaskan perinciannya, itu kan kita berarti sudah tahu gitu apa sih dasar pemikiran yang menghasilkan dia menafsirkan ini gitu kan. Terus misalnya kalaupun dia bertanya dengan tokoh gurunya misalnya, kan dijelaskan juga dalilnya apa, terus kemudian konsepnya seperti apa, kan itu juga dijelasin. Jadi nggak kemudian secara mutlak dia menjadi muqallid kayak gitu, tapi kan sudah mungkin masuk ke mutabi, tapi mungkin ya tartibnya paling adena gitu sih. Masukan dari teman kita yang ikut belajar online, Aisyah, sebenarnya di sini kaidah-kaidah semuanya ini mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih unggul. Bahasa tadi yang kita sebutkan, bahasa itu lebih unggul atau gimana? Menurut Aisyah di sini semuanya itu mempunyai kedudukan yang sama. Kaidah asbabun nuzul, kaidah tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, dan yang lain sebagainya, kaidah logika. Nah, jadi mungkin bisa lebih dirinci lagi, dan agar tidak seperti terjemahan kitab atau bikin buku gitu. Jadi mungkin nanti makalahnya lebih difokuskan ke dalam satu kaidah dan didalami gitu. Misalkan kaidah-kaidah tafsir dari segi bahasa dan didalami bahasa semuanya gitu. Kalau misalkan membahas semua kaidah juga jadinya seperti ini gitu. Tapi semoga aja dari makalah kami ini dapat menggambarkan kepada teman-teman semua bagaimana kaidah-kaidah tafsir itu. Setidaknya seperti itu. Dah, terima kasih. Baik, teman-teman semua, kita telah sampai pada akhir pembahasan, akhir pertemuan mengenai ilmu Al-Quran pada minggu ini. Kesimpulannya adalah, jadi kaidah tafsir itu dimulai oleh Imam Ibnu Taimiyah yang beliau wafat pada abad ke-8, dan ya itu sedikit sejarahnya ya. Dan ada beberapa kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama, misalkan kaidah dari segi bahasa, dari segi usul fikih, dan juga dari segi logika, asbabun nuzul, dan masih banyak lagi jumlahnya. Dan apa lagi Kak? Ya, jadi dengan mengetahui kaidah tafsir ini, semoga ya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, sampai kita tahu kalau mana sih penafsiran yang diterima dan mana penafsiran yang ditolak. Kan kita harus menggunakan kaidah yang sudah disebutkan tadi. Nah, begitulah kesimpulannya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pemaparan kami dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya kami meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.